Yang ada tandanya, tanda apa di situ? Yang di bukunya. Asyartatu wal waslatu. Garis penghubung dan garis sambung. Nah, di sini disebutkan tursamu hakada, digambarkan, dilukiskan seperti ini. Apa memang gambarnya di situ? Nah, garis miring tuh Kak. Wa tursamu, digambarkan, dilukiskan. Hakasa, seperti ini. Bagaimana memang gambarnya? Garis penghubung begini, garis sambung. Min alamatit tarkib, diantara tanda baca juga itu adalah asyartatu wal waslatu. Garis penghubung dan garis sambung. Garis. Waktu tahu diletakkan hadhil alamatu. Sampai di baris ini. Waktu tahu diletakkan hadhil alamatu, tanda ini. Alamatu wa hadhil alamatu, dan tanda ini tudau, diletakkan fi maudhi'aini, pada dua tempat. Yang pertama bainar ruknai, di antara dua unsur kalimat. Ruknun, unsur. Al-jumlah kalimat. Ruknun, ruknani, ruknaini. Dia mudah mulai. Baina ruknai al-jumlah. Di antara dua unsur kalimat. Idza tala ruknul awal, jika rukun kalimat pertama itu panjang. Apabila tala, panjang, ar-ruknul awal, rukun yang pertama, unsur kalimat yang pertama. Nahu seperti innal fakira, sesungguhnya orang fakir itu as-sahiha, yang sehat, al-jisma, badannya yang sehat badan, wal qawiyah, dan kuat, al-buniyata, kuat fisiknya, bangunan fisiknya, tubuhnya kuat fisiknya. Alladhi yastati'u ayyuwaddiya, yang sanggup melaksanakan a'malahu, pekerjaannya, bifarahin, dengan gembira, wa sururin, dengan bahagia. Sekalipun dia miskin, kalau sehat badannya, kuat fisiknya, pasti dia sanggup melakukan pekerjaan dengan penuh gembira dan penuh bahagia. Daripada orang kaya yang tidak lepas dari penyakit, mana yang lebih dipilih? Orang sehat, orang miskin, dia sehat, kuat badannya, bisa melakukan pekerjaan apa saja dengan penuh gembira dan penuh senang, daripada orang kaya tidak lepas dari penyakit.
As'alu halan minal ghadi alladhi la yufariquhul maradu. Ya. As'adu lebih bahagia halan keadaannya. As'adu lebih bahagia halan keadaannya daripada minal ghani orang kaya alladzi la yufariquhul maradu yang tidak lepas dari penyakit. Itu lebih bahagia orang miskin sehat daripada orang kaya sakit. Dua kalimat. Ada dua kalimat. Ada dua jumlah. Ada dua jumlah. Jumlah yang pertama, innal faqiras sahiha al-jisma al-qawiyya al-bunya alladhi yastati'u ay yuaddiya a'malahu bi farahin wa sururin. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, as'adu halan minal ghanil alladhi la yufariqul maradu. Jadi ada kata penghubungnya. Nah, ada kata penghubungnya. As'adu halam. Tidak bisa berdiri sendiri as'adu halam minal ghanil alladzi la yufariqul maradu. Harus ada kalimat sebelumnya. As'adu lebih bahagia halan keadaannya daripada orang kaya yang tidak lepas dari penyakit. Itu. Sudah itu? Sudah. Yang kedua, bainal adadi wal ma'dudi. Baina antara. Baina artinya antara. Adadi, apa itu adat? Apa itu adat? Bilangan. Wal ma'dudi yang dibilang. Bainal adadi antara adadi bilangan wal ma'dudi dan yang dibilang. Yang mana bilangan itu? 1, 2, 3. Itu bilangan. 1, bilangan 1. 2, bilangan 2. 3, bilangan 3. Wal ma'dudi dan yang dibilang. Dan yang dibilang. Antara bilangan dan yang dibilang ada kata penghubungnya. 1 penghubung. 1 penghubung baru keterangannya. 2 kasih garis baru keterangannya. 3 garis baru keterangannya. 4 garis penghubung baru yang al-ma'dud. Nah, di sini contohnya tidak diberikan. Titik, hanya titik saja. 1 titik.
Bainal adadi wal ma'dudi, antara bilangan yang dibilang, antara bilangan dan yang dibilang. Idza waqa'a, apabila terjadi, di awal syarti, pada awal syarat. Bainal adadi, di antara bilangan, wal ma'dudi, dan yang dibilang, yang dihitung. Idza waqa, apabila terjadi, di awal syarti, di awal syarat. Apabila terjadi di awal syarat. Nahu, seperti at-tabakiru fin naumi. Apa itu at-tabakir? Di awal-awal tidur. At-tabakiru fin naumi, di awal-awal tidur. At-tabakiru fin naumi itu seperti jam tidur di jam 9, di jam 8. Itu Nabi disebut sebagai at-tabakiru fin naumi. Awal-awal. Jadi kalau tidur di awal-awal, nah itu ya, at-tabakiru fin naumi. Berpagi-pagi, berawal-awal dalam hal tidur. At-tabakiru fin naumi, berpagi-pagi, berawal-awal di dalam hal tidur. Wal yaqazi, dan yang terjaga. Yaqaz itu terjaga, bangun dari tidur. Jadi di awal-awal tidur dan di awal-awal terjaga. Di awal-awal terjaga. Berarti di awal-awal terjaga, wal yaqaz itu di jam 3, jam 4, jam 5, itu jadi at-tabakiru fin naumi, di awal-awal tidur di jam berapa? Jam 8, jam 9. Bagusnya itu. Supaya nanti wal yaqaza, bangunnya juga di awal-awal. Terjaga di awal-awal. Yaktasibu. Ya, yaktasibu. Dari kata iktasaba yaktasibu. Apa yang dihasilkan? Jadi apa yang dihasilkan kalau tidur di awal-awal dan bangun di awal-awal? Jadi apa yang dihasilkan? Apa yang diperoleh? Iktasaba yaktasibu. Memperoleh, mencapai, mendapatkan. Apa yang didapatkan kalau dia tidur di awal-awal dan bangun di awal-awal? Yang pertama apa? Sihatul badan. Yang didapatkan adalah sehatnya badan. Nomor satu baru kasih garis begini. Nomor 1 dulu, baru kasih garis penghubung. Baru sihatul badani. Sehatnya badan. Jadi at-tabakiru fin naumi, berawal-awal dalam tidur. Wat-tabakiru fil yaqazi, berawal-awal dalam hal terjaganya dari tidur. Yaktasibu, akan diperoleh, akan memperoleh. Apa yang diperolehannya apa? 1, baru garis 1 dulu sebagai adatnya, bilangannya. 1,
itu adalah adat bilangan. Wal ma'dud yang dibilang baru kasih penghubung. Wal ma'dud apa wal ma'dudnya? Sihatal badan, sehatnya badan. Ya, jangan sampai jam 12 tidur. Kemarin itu jam berapa tidur? Masih main bola. Jam 11 masih main bola. Ya, aturan kita di sini jam berapa tidur? Kenapa jam 11 masih main bola? Itu bukan namanya at-tabakiru bin naumi. Bukan berawal-awal dalam tidur. Bukan berawal-awal dalam hal tidur. At-tabakiru bin naumi. At-tabakiru bin naumi, kalau sudah disepakati jam 10, tidurlah jam 10. Kalau disepakati. Itu pun kalau menurut ilmu kesehatan sudah terlambat itu tidur jam 10. Harusnya jam 8, jam 9 tidurnya. Yang kedua, wattabakiru fil yaqaza, dan berpagi-pagi dalam terjaganya tidur. Itu apa yang akan diperoleh? Sihatal badan. Yang tasibu sihatal badan, sehatnya badan. Yang kedua, sa'atar rizki, keluasan rizki. Sa'atar rizki, keluasan rizki. Keluasan rizki. Karena ada doanya Nabi. Allahumma barik. Allahumma berkatilah umatku di dalam keadaan fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku dalam keadaan bukur di waktu paginya. Paginya yang dimaksud di sini subuh-subuh, bangun dia subuh-subuh. Kalau kita bangun di subuh-subuh, Nabi senantiasa mendoakan kita selaku umatnya untuk mendapatkan keberkahan. Karena ada doanya Nabi. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu subuhnya ketika dia bangun. Diberikan keberkahan oleh Nabi, didoakan oleh Nabi di waktu bukuriha, fi bukuriha, di waktu pagi di awal-awal paginya, yaitu waktu subuh. Karena kita subuh, ya bangun salat subuh. Nah, di sini disebutkan yang dia peroleh yang kedua, dua dulu, baru kasih garis penghubung, sa'atar rizki, keluasan rizki, sa'atal rizki. Yang ketiga, kasih dulu bilangan 3. Kasih dulu bilangan 3, baru kasih tanda penghubung. Setelah itu, wal ma'dud, yang dibilang. Salamatal akli, ya, keselamatan akal. Sehatnya akal, selamat akalnya. Jadi kalau selalu begadang, terganggu fisiknya, mempengaruhi sehat akalnya, mempengaruhi kesehatan akalnya dan jiwanya. Kalau sering begadang, tidak bisa belajar di waktu pagi. Tidak kuat, mengantuk terus. Termasuk juga kalau sudah salat malam, lanjut tidur. Kenapa?
rata-rata sudah salat malam lanjut tidur. Harusnya kalau sudah bangun tidak tidur lagi. Jangan dipengaruhi pikiran kalian, ini tidak cukup. Harus cukup. Sekalipun kita tidur 5 jam, kelola ini pikiran, 5 jam itu sudah cukup. Kalau kita tidak kelola ini pikiran kita, lalu mengatakan ini belum cukup, masih mau saya tidur, pasti tidur lagi. Tapi kalau dia kelola pikirannya, ini sudah cukup, sekalipun 5 jam, insya Allah sehat dia. Nah, 3 hal ini yang akan diperoleh kalau dia tidur cepat dan bangun dia cepat. At-tabakiru bin naumi wat-tabakiru bil yaqazah. Di berpagi-pagi atau berawal-awal dalam hal tidur dan berawal-awal dalam hal bangun dari tidur. Akan diperoleh 3 hal. Yaktasibu. Yang pertama, apa yang pertama? Sihatal badani. Sehatnya badan. Kalau sehat badan, insya Allah jiwa juga sehat. Kalau sakitnya badan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kemalasan kita. Kalian harus sehat supaya semangat terus, supaya tidak malas. Malas itu datang karena kalian menyatakan diri kalian, saya masih kurang tidur, masih mau tidur. Kalau sudah tidur, bangun nih. Meskipun 1 jam, 2 jam, kalau pikiran kita mengatakan, ini sudah cukup. Nanti waktunya lagi tidur. Misalnya tidur siang. Gunakan itu istirahat siang. Tidur istirahat siang. Berbaring kalau pun tidak bisa tidur, terlelap, baring saja. Tenangkan jiwa, pikiran. Tidak ada lagi main-main. Saya selalu tekankan, ya pernah. Dan kita anggap sebagai pelanggaran. Kalau ada santri tidak tidur siang, atau ada santri main-main di waktu istirahat tidur, wajib tidur. Meskipun tidak bisa tidur, pergi situ baring-baring. Di kelas atau di kamarnya, baring saja. Tenangkan fisik ini. Tenangkan pikiran ini. Waktunya. Nanti juga ada waktunya bergerak. Kalau waktunya jam 2, pernah ada saya jumpai 2.30 masih main, masih lari-lari. Ini tidak digunakan kesempatan istirahatnya. 2.30 siang. Seharusnya dia sudah tenang, istirahat. Masih kejar-kejaran. Ya, ini bacaan kita. Saya hanya tambahkan 2. Karena di sini ada 2 tempat. Ya, tudau hadhil alamatu. Tanda ini diletakkan pada 2 tempat. Fi maudhi'aini, pada 2 tempat. Tempat yang kedua, bainal adadi, antara bilangan, wal ma'dudi, dan yang dibilang. Idza waqa'a, apabila terjadi fi awalis syarti, pada awal syarat, nahu seperti at-tabakiru fil naumi wat-tabakiru fil yaqazah. At-tabakiru fil naumi wal yaqazah,
taksibu, yaksibu, akan dia peroleh yang pertama sihatal badan, sehatnya badan, yang kedua sa'atar rizki, rizkinya yang luas, yang ketiga salamatal akli, akalnya sehat atau jiwanya sehat. Jadi kalau sehat akalnya tentu ikut juga jiwanya, jiwa. Nah, seperti itu. Namun yang dikasih contoh nanti saya harusnya ada tanda begini, bukan titik ya. Satu gini, nah itu yang bainal adadi wal ma'dudi, antara bilangan dan bilang. Harus ada tanda. Tanda apa namanya? Tanda syarta wal wasla. Tanda sambung. Tanda penghubung. Tanda sambung dan penghubung. Ya cukup. Wallahu alam. Bisawab. Sebelum kita tutup, kita kembali mendoakan untuk diri kita dan kepada keluarga kita, dan kita sampaikan Al-Fatihah untuk Guru Haji Abdurrahman Ahmad Daleh ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila syekhina wa imamina Guru Abdurrahman Ahmad Daleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma lam tanahu farzuqhu ilaihi inda hajatina ilaihi. Khairul kalam. Wabillahi taufiq wa dawat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.